Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur negara. Nah, unsur negara ini ialah penentu apakah suatu negara itu sudah bisa dikatakan sempurna atau belum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 unsur negara. Yang pertama itu ialah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara, baik warga negara atau penduduk tetap. Rakyat bukan hanya berbicara sekedar jumlah orang yang tinggal, tapi juga menentukan kekuatan negara itu. Nah, semakin berkualitas rakyatnya atau SDM-nya misalnya berpendidikan dan sehat, maka negara juga akan semakin maju. Misalnya di Indonesia, rakyat ikut memilih presiden dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan arah suatu negara. Yang kedua itu ialah wilayah. Wilayah adalah tempat negara itu berdiri dan menjalankan kekuasaannya. Nah, wilayah itu meliputi daratan, lautan, dan udara. Wilayah sangat penting karena menjadi batas kekuasaan suatu negara. Di dalam wilayah itulah hukum berlaku. Kalau tidak ada wilayah yang jelas, negara bisa mengalami konflik dengan negara lain. Contohnya Indonesia nih memiliki laut yang sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk perikanan, perdagangan, dan pertahanan negara. Dan wilayah ini tidak bisa diambil alih sembarangan oleh negara lain. Yang ketiga itu pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang menjalankan negara dan mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membuat aturan, tapi juga memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik. Pemerintah juga bertugas melindungi rakyatnya dan memastikan rakyatnya hidup makmur dan menyediakan layanan seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatnya. Contohnya, pemerintah membuat aturan lalu lintas dan polisi membantu pemerintah dalam menegakkan aturan tersebut agar jalan tetap aman. Yang keempat itu ialah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain adalah bentuk penerimaan bahwa suatu negara benar-benar ada secara internasional. Nah, pengakuan negara ini ada 2 tipe. Yang pertama itu de facto. De facto ialah pengakuan secara kenyataan bahwa suatu negara itu sudah ada, walaupun belum ada secara resmi sepenuhnya. Dan de jure itu pengakuan resmi dan penuh berdasarkan hukum internasional. Contohnya ketika suatu negara sudah diakui secara resmi dan bisa menjalin hubungan diplomatik secara penuh dengan negara lain. Nah, keempat unsur ini sangat penting nih untuk menentukan apakah suatu negara bisa dikatakan sempurna. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat negara. Nah, sifat negara ini adalah ciri khas kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Nah, kita akan membahas 3 sifat negara. Yang pertama itu memaksa. Sifat negara ini memiliki kekuasaan untuk memaksa warga untuk menaati hukum. Nah, hal ini penting agar tercipta ketertiban. Jika tidak ada paksaan, hukum tidak akan ditaati. Contohnya, pelanggar lalu lintas akan ditilang oleh polisi dan akan dikenakan sanksi agar pelanggar lalu lintas bisa jera dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua itu ada monopoli atau hak tunggal. Negara memiliki hak tunggal dalam mengatur dan menjalankan aturan. Nah, artinya hanya negara yang berhak menentukan aturan yang sah untuk negaranya. Tidak boleh ada kelompok lain yang memiliki kekuasaan setara dengan pemerintah. Contohnya, hanya pemerintah yang boleh membuat undang-undang. Yang terakhir itu menyeluruh. Kekuasaan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu rakyat biasa, baik itu pejabat. Nah, hal ini penting untuk menciptakan keadilan. Nah, contohnya, pejabat yang melakukan korupsi tetap harus dihukum secara hukum seharusnya. Fungsi negara. Fungsi negara adalah tugas utama yang harus dijalankan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan bernegara, seperti kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi rakyatnya. Fungsi negara yang pertama yaitu fungsi ketertiban dan keamanan.
Negara menjaga keamanan agar masyarakat hidup dengan damai, contohnya seperti polisi dan tentara. Fungsi keamanan yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Fungsi negara yang ketiga yaitu fungsi pertahanan. Negara melindungi dari ancaman luar, contohnya menjaga kedaulatan wilayah. Dan fungsi negara yang terakhir yaitu fungsi keadilan. Negara menegakkan hukum secara adil, contohnya pengadilan dan hukum yang berlaku. Pengertian dari trias politika. Trias politika adalah konsep pembagian kekuasaan negara menjadi 3 bagian utama agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini diperkenalkan oleh Montesquieu dalam bukunya De Esprit des Lois. 3 kekuasaan tersebut adalah: yang pertama legislatif, membuat undang-undang; eksekutif, menjalankan undang-undang; serta yudikatif, mengawasi dan mengadili pelanggaran hukum, yang bertujuan mencegah kekuasaan terpusat pada satu pihak atau checks and balance. Prinsip trias politika. Prinsip utama dalam trias politika meliputi: 1. Pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Setiap lembaga memiliki tugas yang berbeda dan tidak saling mencampuri. Yang kedua, checks and balance. Setiap lembaga saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, independensi kekuasaan. Kekuasaan yudikatif harus bebas dari campur tangan pihak lain. Dan yang keempat, supremasi hukum. Semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. 3 lembaga utama negara dalam trias politika. Konsep ini disebut trias politika, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi 3 bagian agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya mencegah kekuasaan terpusat, menciptakan keseimbangan kekuasaan, dan menjamin keadilan. Di mana kita tahu tiga lembaga negara ini, ada yang pertama yaitu lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Nah, lembaga ini berperan sebagai pembentuk aturan dalam negara. Semua hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya dibuat melalui proses di lembaga legislatif. Mereka juga menjadi wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam bentuk kebijakan hukum. Selain membuat undang-undang, legislatif juga membahas dan menyetujui RUU, mengawasi jalannya pemerintahan, menyetujui anggaran negara atau APBN. Yang termasuk dalam legislatif yaitu DPR, DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, DPRD. Nah, yang kedua yaitu lembaga eksekutif, di mana lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat. Nah, setelah undang-undang yang dibuat oleh legislatif, maka eksekutiflah yang bertugas melaksanakannya dalam kehidupan nyata. Eksekutif mengelola negara dan menjalankan berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas eksekutif ini meliputi yang pertama itu mengatur administrasi negara, kedua mengelola bidang pendidikan, bidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas dan keamanan negara. Yang termasuk ke dalam eksekutif yaitu Presiden Republik Indonesia, wakilnya, dan kementeriannya. Nah, yang terakhir nih, lembaga yudikatif. Pengertiannya, lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum, mengadili dan mengawasi pelaksanaan undang-undang jika terjadi pelanggaran. Nah, yudikatif berperan sebagai penjaga keadilan. Lembaga ini memastikan bahwa semua pihak-pihak masyarakat maupun pemerintah mematuhi hukum yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, maka yudikatiflah yang mengadili perkara di hukum, memberi sanksi, menyelesaikan sengketa. Selain itu, yudikatif juga memiliki peran penting dalam yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, Undang-Undang Dasar, menjaga agar hukum tetap adil dan tidak disalahgunakan. Yang termasuk dalam yudikatif, yang pertama itu Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi intinya
hubungan ketiga lembaga ini. Ketiga lembaga ini saling berhubungan dalam sistem yang disebut dengan checks and balance, yaitu saling mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Alurnya, legislatif itu membuat UU atau undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif mengawasi dan menegakkan undang-undang. Semuanya harus seimbang, tidak saling mendominasi dan tetap independen. Baik. Nah, studi kasus yang kami ambil yaitu membahas putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023 yang sempat jadi kontroversi di Indonesia. Nah, putusan dari Mahkamah Konstitusi ini mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang awalnya minimal 40 tahun tapi diberi pengecualian bagi mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, masalahnya putusan ini dinilai melanggar prinsip trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, hal ini karena adanya dugaan konflik kepentingan yang membuat lembaga yudikatif dinilai atau dianggap tidak sepenuhnya independen. Nah, akibatnya muncul polemik, menurunnya kepercayaan publik terhadap peradilan. Kesimpulannya, independensi lembaga negara sangat penting agar demokrasi tetap berjalan dengan adil dan baik.